Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala wa syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk mendapatkan mengasah dan mengasah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusus hari ini adalah hari pertama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kewajiban kita di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini tentu adalah bulan yang sangat istimewa yang dinanti-nanti oleh seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kenapa dikarenakan di bulan suci Ramadan ini semua Allah berikan apa? Berikan semuanya. Semua Allah berikan bonus. Jadi nggak ada yang nggak dikasih bonus. Ya bahkan peredaran perekonomian ya, kita perhatikan ya, itu luar biasa. Semua penuh. Ya, nggak bahkan itu mau muslim mau kafir mau apa aja. Ya. Ini kenapa keistimewaan bulan suci Ramadan. Maka dibilang ya Rasulullah, jangan sampai orang yang masuk ke bulan suci Ramadan namun keluar Ramadan dosanya masih nempel. Ya, dari awal dari musliman jangan sampai kita masuk ke pasar keluar ke bawah apa. Karena bulan suci Ramadan ini kalau dilihat dari sisi maknanya, misalnya orang Arab itu ketika ingin mengamalkan sesuatu itu biasa dia kaitkan dengan peristiwa. Nah, maka Ramadan itu artinya Ramadan itu panas. Biasanya bulan suci Ramadan ini di bulan yang panasnya itu terik. Panasnya itu betul-betul menyengat. Namun yang dimaksud dengan Ramadan di sini adalah panas yang membakar dosa. Seolah-olah kalau kita ingin beribadah bahwa kita ini selama 11 bulan kemarin itu seperti besi yang karat. Bagaimana besi yang karat itu ingin diolah, ingin diperbaiki, maka caranya itu di tempat ini dibakar.
bilang aja. Kalau keluar yang ngaji di luar gratis, jadi kan ke masjid. Bayar tiket itu. Nah, jadi ketika Nabi Musa pada saat itu dengan Firaun itu ngomongnya karena Allah, saya Tuhan yang paling benar, betul-betul dia naik ke atas Firaun. Dia teriak di situ, mana Nabi Musa ini? Oh, ada. Kita sama tuh, kita hidup di sini. Ketika kita mau orang ini, ketika kita pada marah, kita berani banget sama Allah. Enggak takut akhirat kan? Kamu juga begitu. Emang ada akhirat katanya? Mana sih? Lepas kenapa enggak ada akhirat dengan kasar mata? Dia hanya ada dalam hati. Ya. Jadi hawa nafsu itu mampu berani sama Tuhan. Mama perempuan, ya, bini itu bini, pengalih itu bini ya. Nah, katanya, neng mau kawin lagi. Ayo dah. Nah, coba aja. Berani bukan berani sama lakinya, berani sama saya. Jadi hawa nafsu itu nggak bisa kita redupkan kecuali dengan apa? Dengan puasa. Jangan dikasih makan. Lemes ya. Maka di bulan puasa ini, di bulan Ramadan itu keistimewaannya adalah salah satunya setan itu diikat, dibelenggu. Udah nggak bisa kita ya. Jadi nggak ada setan ini sekarang lagi udah godain kita ya Pak. Mulus bang, tidur bang, mulus bang, ada bukan setan, itu bang. Jangan puasa bang, malas bang, capek bang, bukan sakit bang, itu bukan hawa, bukan setan lagi. Setan udah nggak goda kan. Jadi sekarang ini bulan ini seolah-olah kalau yang diibaratkan seperti ini, orang tua yang kepingin anaknya itu melaksanakan ujian lalu anaknya ya dikram dengan anaknya. Yang pertama kebutuhan apapun saya penuhi, yang penting kamu belajar yang serius. Jangan terganggu dengan apapun. Buku disiapin, makan disiapin, kebutuhan apapun cukup. Jadi bulan suci Ramadan ini betul-betul dipersiapkan oleh Allah kita ya menempah diri kita, memperbaiki segala kesalahan, memperbaiki segala dosa dan dosa. Tinggal hawa nafsu saja. Jadi kalau kita masih melihat kaki setengah, kaki setengah, di jalan saya kelihatan kaki setengah, nah itu sebetulnya bukan setan ya. Tapi lebih kepada apa? Hawa nafsu. Ya. Nah maka di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul ayo, ya, lawan itu hawa nafsu. Tundukkan dia dengan apa? Dengan berpuasa. Ya. Kenapa dikatakan puasa itu adalah puncak ibadah? Nah itu masalahnya. Puasa itu puncak ibadah. Hampir seluruh ibadah itu sebetulnya pengen ngikutin puasa sebenarnya. Hanya memang ya yang jadi permasalahannya ujungnya nanti puasa itu rentang waktunya lebih lama daripada ibadah yang
Coba hakikat puasa, hakikat ibadah itu sebetulnya kami ingin menuju kepada puasa. Contoh misalnya sholat. Kita sholat itu ya menahan apa di sholat? Menahan ngobrol, ya, menahan kantuk, menahan makan, menahan minum. Cuma waktunya sebentar. Baca Quran sebetulnya sama. Kita fokus baca Quran. Nggak boleh baca Quran sambil kemana-mana. Nah, realisasinya pada saat puasa sekarang. Puasa itu kita dimulai dari sejak ada subuh. Dan itu sebetulnya nggak boleh makan, nggak boleh minum dalam perspektif fikih. Sesuatu yang membatalkan puasa dalam perspektif fikih adalah kaitannya dengan masuknya makanan dari lubang-lubang yang tersedia. Masuk dari lubang dari mulut, ya, atau masuk dari belakang, ya, itu akan membatalkan puasa. Perspektif apa? Fikih, dalam pandangan fikih. Tapi puasa yang dimaksud sebetulnya bukan hanya perspektif fikih saja sebetulnya. Puasa yang dimaksud itu berharap semua yang kaitannya dengan noda dan dosa, berpikiran kotor, melihat sesuatu yang gak baik, mengucapkan sesuatu yang gak baik, mendengar sesuatu yang gak baik, itu diupayakan betul-betul dijaga, betul-betul berpuasa semua. Bukan hanya puasa dari sisi apa? Dari sisi makan dan minum doang. Makanya akhirnya dibilang puasa, tidurnya orang yang puasa ibadah. Kenapa? Karena daripada dia melakukan dosa, kalau bangun mendingan tidur, itu maksudnya. Jadi kalau bangun masih pengen melihat yang kadang-kadang masih, kalau bangun mulutnya masih ngecaprak apa baik, kalau bangun masih pengen dengerin apa baik, udah mendingan tidur. Jadi bukan tidur ibadah harus salah satu ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa, tidur nomor satu ibadahnya. Ya. Jadi tidur itu maksudnya daripada melakukan apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih baik tidur. Itu kan sebetulnya makna filosofis. Tidur yang dimaksud bukan hanya sekedar tidur dalam perspektif kita tidur lambat, tapi yang dimaksud tidur itu adalah kematian. Kalau ingin kita bayangkan bahwa ternyata kematian itu lebih baik daripada Anda hidup melakukan dosa, maka mati itu lebih baik daripada Anda hidup. Jangan. Daripada kita hidup sekarang lama tapi melakukan dosa, maka lebih baik apa? Mati. Maka doa yang kita panjatkan, ya Allah panjangkanlah umurku dalam rangka apa? Taat, dalam rangka ibadah, dalam rangka memperbanyak pahala, menghapus dosa dosa yang pernah dilakukan. Jadi bukan kepingin hidup panjang tapi dosanya banyak, bukan. Nah, maka tidur saat puasa itu makna filosofisnya sampai kepada titik ini. Jadi jangan disalahartikan bahwa ketika mulai masuk bulan suci Ramadan, wah ibadah nomor satu di bulan suci Ramadan adalah tidur. Hanya tidur. Bukan Pak. Ya. Dan belum lagi erat kaitannya dengan apa? Dengan kesehatan tubuh. Buktikan Pak. Dengan puasa itu bukan malah semakin sakit, tapi malah makin sehat. Coba lihat.
ketika Rasulullah itu bilang sungguh tasih kata Rasulullah itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu betul Pak, tidak ada yang salah ya. Kenapa? Karena wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulut Rasulullah adalah wahyu, semua adalah kebenaran. Maka yang diucapkan oleh Rasulullah itu salah kalian, maka kalian akan saya akan coba terus. Testimoni ini darah tinggi itu ya. Saya lumayan yang ketiga amat sih, karena saya kurang lebih 140-145 gitu. Itu biasa suka memang ribet beberapa datang satu aliran. Kalau udah malam ini tapi yang 5 mili masih gitu. Pada saat puasa yang tahun lalu itu udah kurang lebih 5 sampai 10 hari puasa habis tobat. Malas sekali lagi, malas sekali lagi itu. Udah nggak minum sampai kurang lebih 5 hari, 6 hari. Ingat dong, udah 5 hari nggak minum obat tes. Normal Pak, 120/90. Terus saya cek sampai puasa selesai udah pernah lebih dari 130 juga pernah. Ini testimoni ini. Jadi yang orang yang lain kita tahu saya pengalamannya silakan masing-masing. Ya artinya ya sebab capek ya ada, manusia kan nggak ada manusia yang nggak capek, nggak ada kok pengalaman manusia saya nggak capek nggak ada. Hanya memang tadi ternyata puasa itu membuat orang sehat. Jadi sekarang itu bukan hanya kesehatan secara spiritual bulan Ramadan itu, kesehatan fisik sekalipun itu akan terbawa dengan puasa. Ya, kenapa? Karena kita banyak menahan. Lebaran ya Ustaz. Lebaran. Pada saat puasa saya dalam puasa sakit lagi. Kenapa? Karena tadi nggak ditahan, yang ditahan di puasa nggak ditahan, nggak kemau makanannya kebuang. Pindah. Ya. Jadi ternyata tubuh kita ini dengan puasa itu akan mengalami apa? Kesehatan. Riset lagi. Dan ternyata Pak, itu kan ada apa istilahnya dalam apa orang Jepang itu dapat Nobel gara-gara penelitian itu apa istilahnya? Apa istilahnya itu? Jadi tubuh kita ini akan memakan lemak, ya. Jadi pada saat orang berpuasa maka tubuh kita ini butuh makan, maka yang dimakan oleh tubuh itu, ya, lemak-lemak bahaya yang ada dalam tubuh itu dimakan oleh mereka. Jangan dimakan bukan. Jadi sebetulnya pada saat kita lapar berpuasa tuh, nah di situ itu penyakit itu dimakan oleh tubuh kita. Nah maka pada saat lapar kita jangan tidur dulunya. Pada saat lapar kita kerja, bergerak, olahraga. Ya kalau lupa minum, kalau lupa. Kalau nggak lupa jangan. Jadi pada saat lapar-laparnya itu disitulah kenikmatannya sebetulnya. Disitulah pada saat apa istilahnya? Lupa istilahnya apa? Pedagogi. Jadi pada saat lapar itu bergerak, dan ternyata ketika kita bergerak itu bukan malah lemes, bukan malah capek, malah justru malah itu jam 8, 10 siang itu. Oh itu udah mulai berokok. Nah itu jangan tidur tuh. Ya, nah itu nyapu, bebenah. Nah itu tuh bikin sehat. Gitu. Nah itu keistimewaan puasa. Dan yang paling utama ternyata puasa itu Allah nyatakan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, as-sawmu li.
wala naum. Kalau Allah tidur mah masya Allah langsung hancur dunia Pak, semua seisinya. Tidak boleh jatuh. Ya, kita ini Pak nggak sadar Pak, ternyata pengawasan Allah kepada kita itu setiap detik nggak pernah putus. Di surat Al-Mulk ya, Allah cerita tentang burung yang terbang. Oke. Ketika cerita burung yang terbang, kata Allah, terbangnya burung itu karena Allah yang jaga. Allah yang ngejagain, akhirnya burung itu bisa terbang dengan burung. Banyak bidurun dari Rahman, enggak dipegang kecuali oleh Allah yang pegang. Kita pun sebetulnya sama. Bawa motor, bawa mobil, itu kalau Allah enggak jaga lagi. Oh kita lupa. Ingatnya bukan oleh promosi bowes gitu. Itu kalau kata dijaga di bawah nyungsung di sini. Udah pernah dalam diri kita terbetik tuh sak, ya Allah yang jaga. Kita masih kurang hati-hati, ente kurang ini, iya gak apa-apa, oke masih iya, tapi Anda harus ingat bahwa ternyata yang sudah menjaga Anda ini siapa? Mobil dengan kecepatan yang demikian tinggi, coba 170, 160, 120 sekalipun remnya ini bisa masih sampai menjaga ini. Sistem yang sedemikian hebat, siapa yang membuatnya? Itu menandakan bahwa itu adalah seluruh muslimin bahwa Allah itu selalu layak wa fisyaat, Allah selalu sibuk, tidak pernah berhenti. Nah maka ketika kaitannya dengan puasa, as-sabri, kata Allah, puasa itu hanya untuk, tidak ada yang bisa puasa kayak Allah, nggak ada. Maka nanti salah satu di antara hikmah puasa yang paling utama adalah melahirkan apa? As-somdaniyah. Apa somdaniyah itu? Allahus Samad. Allah tempat apa? Bergantung. Orang yang puasanya hebat, puasanya selalu puasa setiap harinya, bukan hanya Ramadan, lihat ketahanan tubuhnya, kehebatannya itu melebihi yang lain. Kenapa? Karena dia dibuat oleh Allah, orang itu apa? Merdeka. Dia tidak bergantung kepada Allah. Bahkan sebaliknya yang lain akan bergantung kepadanya. Buktikan. Puasa itu akan melahirkan, bukan hanya kita orang Islam, lari ke sana orang Buddha, orang Hindu, ibadahnya puasa dia juga. Binatang puasa juga. Binatang puasa. Itu kehebatan puasa. Maka kata Allah, as-sawmi, puasa itu sebetulnya hanya untuk. Akhirnya kata Allah, wa ana ajzibih, jika puasa itu hanya untukku saja, kalau ada yang mampu mengikutiku, aku yang akan langsung membalasnya. Maka balasan orang yang berpuasa itu tidak ada batasnya. Enggak seperti pahala sholat berjamaah pahalanya 27, puasa nggak ada. Kenapa? Dikarenakan yang punya pahalanya itu Allah yang kasih langsung. Dan bukan berarti Allah yang kasih langsung terus dikit dapatnya, bukan. Udah dipastikan Allah yang kasih langsung udah pasti banyak, udah pasti besar. Itu hebatnya puasa. Ya, nah maka kita motivasi diri kita tuh.
Dan hebatnya puasa itu beda sama nggak puasa Pak. Kalau kita nggak puasa makan telat itu lemah. Coba dah. Biasa makan pagi atau nggak makan ya siap-siap aja biasa. Angin sarapan. Ya masuk angin. Rokin lagi. Lemah dah kalau Ya. Tapi puasa itu daya tahan tubuh kita itu seolah-olah kayak diinformasiin tuh, dipersiapkan sedemikian rupa. Makan telat dan lain sebagainya itu panas. Itu hebatnya puasa. puasa telat makan. Coba, ya. Nah, jadi keistimewaan puasa ini, ya, jangan sampai kita dapatkan. Mudah-mudahan kita dapatkan keistimewaan itu, sehingga akhirnya, ya, yang paling utamanya adalah nanti ujungnya puasa itu akhirnya la'allakum tattaqun. Nanti kalau kata orang-orang sufi, mereka bukan la'allakum tattaqun. Ujungnya menurut mereka itu la'allakum tasyhadun. Agar kalian semua menyaksikan, agar kalian semua sampai kemana? Sampai kepada Tuhan pencipta kita. Jadi puasa yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar membersihkan diri untuk ibadah menuju Allah, tapi sampai kepada kita mengenal siapa Tuhan kita itu sesungguhnya. Sampai kita betul-betul merasakan bahwa saya ini ada yang menyertai, saya ini ternyata ada yang ngatur saya. Yang ngatur saya bukan atasan, bukan pimpinan, tapi yang ngatur saya adalah yang sudah memiliki dan menciptakan saya. Nah itu tujuan puasa itu. Kita menyaksikan betul bahwa Allah itu Tuhan kita. Maka nanti ketika orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua lissolimi farhatan. Orang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Yang pertama kebahagiaan inda fitri, ketika dia berbuka. Pas sudah ada maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Es yang tadi udah pesen-pesen itu ada berapa model itu. Dan siap itu. Ada kolak, ada es, ada kopi, ada susu, ada teh manis, semua itu udah disiapin. Yang keminum coba ketika udah gel masuk ke sini ke tenggorokan gel, alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah itu bukan alhamdulillah minum Pak, sebetulnya Pak. Alhamdulillah itu adalah alhamdulillah bahwa Anda menyadari bahwa Anda adalah makhluk Pak. Anda adalah ciptaan yang butuh makan. Anda bukan Tuhan, Anda bukan siapa-siapa, dan itu membuktikan bahwa Anda adalah makhluk, Anda adalah hamba. Kegembiraannya muncul, alhamdulillah. Selama ini ketika kerja saya merasa saya Tuhan. Ketika ngatur ini ngatur itu, bisa ini seolah-olah sehingga kalau bukan saya nggak bisa itu. Yang begitu bisa juga. Coba pas kita udah minum puasa sangat sekali alhamdulillah, bukan hanya sekedar dia gembira dengan makannya, tapi dia juga gembira bahwa dia sadar itu adalah kamu itu makhluk. Ketahanan, kekuatan yang sudah kamu berikan, kamu kurniakan itu sebetulnya adalah bantuan, dan itu semua adalah pertolongan dari Allah. Itu Pak. Dan kebahagiaan yang kedua yang didapat orang yang puasa itu apa? Indah liqa'i Rabbi, ketika dia berjumpa dengan
Semakin hamba itu merasa bahwa dia itu rendah, semakin hamba itu merasa bahwa dia adalah hamba yang sesungguhnya, disitulah dia akan muncul kepada Tuhan. Coba di mana kebahagiaan orang Tuhan? Ya, mudah-mudahan ya kita ya umur Allah yang tahu. Ya, meskipun kita bilang lagi nelayan, ya kita tanya apa itu? Padahal kita semua tahu bahwa ajal itu datangnya, dan kita semua tahu bahwa ajal itu nggak bisa diganggu, nggak bisa dipajuin, nggak bisa diundurin. Itu ajal. Tapi kenapa selalu ketika kita datang tasya nelayan kita bilang apa itu? Ya. Tapi kalau temanya pasti penasaran kan? Jawa mati Allah yang punya urusannya, kita nggak tahu. Namun kita ya punya doa, kita punya keinginan, kita punya permohonan, punya agenda. Ya, kita berharap kita bisa melaksanakan puasa ini sampai tuntas. Ya, berharap ya dengan tuntasnya puasa harapannya tadi dosa-dosa kita dihapus. Ya, jadi kudu serius dari awal sekarang ini. Jangan main-main dari awal. Kenapa? Karena bulan Ramadan penuh dengan kebaikan. Jangan sampai ada kebaikan yang kita lewatkan sedikit. Ya, ada satu malam ya yang sangat istimewa. Malam apa itu? Lailatul ya. Kita upayakan dari sekarang ini kita udah buru. Ya, kita udah mulai membidik. Ya, saya kepingin dapat nih malam Lailatul Qadar. Ya, dengan apa? Tentu dengan semangat di awal. Jangan nyantai ke bawah. Jangan udah. Jangan sampai lewat. Ya, maka kita punya tadi punya target, kita punya tujuan, kita punya hal-hal yang ingin kita lakukan ke depan apa saja. Ya, maka diupayakan mushafnya dengan jangan sampai mushaf melakukan maksudnya kita itu kagak kita sentuh bisa. Ya, mumpung bulan suci Ramadan ya targetin minimal sekali hatam. Kalau bisa 2, bisa 3, alhamdulillah. Manfaatkan waktu sebanyak mungkin. Ya, itu hebatnya di Mesir itu udah terbiasa Pak. Kita sambil pakai mahasiswa itu sampai bis, ya, langsung baca, ya, sambil ngelamun sambil ya di dalam bis itu baca Al-Quran. Ya, kalau masih belum bisa bacanya ya kita sholawatan, kita zikiran, ya. Itu jangan dilewatkan kesempatan-kesempatan itu. Ya, selalu isi dengan dunia sesuatu yang bermanfaat, paling minim dengan itu. Ya, kita pikir apa yang kita misalnya hafalnya guru, hafalnya Al-Fatihah, hafal aja. Ya, syukur-syukur bisa baca Al-Quran, berharap bisa menghatamkan Al-Quran. Kalaupun tidak, paling tidak kita sedang mendekati kepada tujuan itu. Ya. Oke, kita baca kitab-kitab sedikit. Yang kemarin satu paragraf itu belum selesai, sedikit aja. Kemarin sampai ya, la yudraku bil hawas wa la yushabbahu bin nas. Ma'rufun bil ayati ma'rufun bil alamat. La yajuzu fil qadiyat, la yajuzu fil qadiyat. Dzalika Allahu la ilaha illa huwa rabbul ardi was samawati. Masih cerita tentang ya Muhammad bin Ali bin Al-Husain, ya, bahwa dia cerita nggak mau dia menyembah sesuatu yang tidak dia lihat.
Dan Allah itu adalah zat yang Dia lihat, tapi dengan apa? Dengan hati. Tidak bisa dilihat dengan mata, namun Allah itu bisa dilihatnya dengan hati. Ya, maka disampaikan la yudraku bil hawas. Allah ini tidak bisa terjangkau dengan panca indera, tidak bisa. Dicium, dikecap, diraba, dilihat, didengar, tidak bisa. Ya, maka apa? Seandainya orang, tapi saya melihat putih, nggak ada Pak. Ya, nggak ada. Kata itu Nabi Musa itu pengen berjumpa Allah. Kata Nabi Musa apa? Kata Nabi Musa, ya Allah, saya pengen lihat. Tapi ternyata kata Allah, nggak bisa Musa, nggak sanggup ente. Tapi kata bisa maksa Nabi Musa, udah mau kasih lihat bentaran aja bentaran. Kata Allah, oke, kalau memang kamu ingin melihat, lihat itu gunung. Ya, seandainya gunung itu tetap pada tempatnya, maka aku akan muncul di situ. Kata Allah. Ya, ketika Allah mulai tajallah, masa Tuhannya tajallah, Allah mulai mau memperlihatkan langsung Nabi Musa itu sorry, mati Pak. Kenapa? Dikatakan sudah jelas unsur yang berbeda. Kita itu unsur fisik, indra kita itu indra yang bisa terjangkau. Ternyata ada sesuatu yang immaterial, sesuatu yang bukan materi, dan itu tak bisa kita jangkau. Jangan kan kita sampai ke jin, ke setan, orang itu siapa yang bisa lihat? Oh iya, sesengesok gitu ya, pocong, apa itu? Itu halusinasi banget. Ya, kenapa saya bilang itu halusinasi? Karena ternyata setiap setan dalam tanda kutip, bukan setan yang mengganggu dalam perspektif Al-Quran maksudnya. Ya, the demit itu maksudnya. Itu setiap daerah di Indonesia beda-beda. Bahasanya beda juga. Hah? Bahasanya belum lagi bahasa aja. Kuring-kuring gitu. Dan setiap negara itu beda Pak, coba lihat. nama pampir Kenapa itu? bikinan manusia. Lah kagak ada sesengesok di sana, nggak ada. Pampir Genderuwo, dari Mesir nggak ada genderuwo. Kuntilanak itu nggak ada. karangan film doang. Yes. Imajinasi, halusinasi. Tarik mereka ini panjang. Nah itu udah panjang, ya giginya segede-gede. Sangapun ya. Lah nggak tahu alam semua, nggak tahu kita, nggak bisa lihat Pak. Itu imajinasi doang. Yes, imajinasi. Karena setiap negara itu punya perspektif yang berbeda, setiap negara punya pandangan yang beda-beda tentang setan tadi. Cina beda setan di Cina. Cina masalahnya begini-begini doang, kita yang takut ya. Kalau setan kita mungkin. Jepang dan lagi. Ya. Amerika keren lagi, Dracula itu. Ya, ganteng-ganteng banget, cakep banget sebenarnya. Lah iya coba itu. Enggak ada. Ya. Yang setan aja nggak bisa kita lihat. Apalagi Allah itu bil hawas. Ya. Kalau kita jalan amit-amit, anak bagong mulai orang mulia-mulia dibilang anak bagong, anak bagong. Kesambet. Kesambet. Memang ada hadis. Kalau intinya hadis ini ada hadis kata Nabi. Awas kata Nabi, jangan pipis, jangan buang air di bawah pohon yang rindang. Oke.
Dan jangan pipis dan jangan buang air besar di lubang. Jangan juga pipis buang air di tulang belulang. 3. Kenapa? Yang pertama, kalau di bawah pohon yang rindang, maksud Nabi jangan, ntar ada orang mau ngauk. Mau. Lah kasihan Pak. Ya. Si pindah-pindah. Lah orang lagi panas-panas ada tempat auban pas masuk. Ada orang lagi panas-panas kecapean langsung duduk. Ya. Mana? Betul tidak? Coba. Nabi itu kata Nabi jangan. Lubang. Nah, lubang jangan sama. Lubang jangan buang air, jangan siram air panas di lubang. Jangan-jangan ada binatang. Ya. Jadi Bapak kalau misalnya nyeblokin ke apa itu? Wastafel, air panas dengan air panas langsung terus air panas air dengan air dingin, ya. Jadi jangan air panas stok, gitu. Kasihan, khawatir nanti ada binatang. Dan jangan terakhir jangan apa buang air atau ya pipis di apa tulang belulang. Kenapa? Karena kata Nabi tulang belulang itu diantaranya merupakan salah satu diantara makanan jin. Marah tuh ini. Bukan marah, kasihan jadi mau makan malah dikasih. Ya, itu coba itu kita manusia makhluk yang paling mulia itu diajarin kata apa tuh maksudnya? Jangan sembarangan. Masak nyamuk aja panas tuh. Dibuang kemana-mana. Jangan dulu dengan air yang dingin. Kasihan. Ya. Nah, jadi artinya kita nggak usah mikirin dia hidup di mana itu. Ini tempat jin di situ jangan ditempatin. Jangan tempat manusia, tempat jin bagaimana? Ya. Pokoknya jangan nggak bisa ditutup. Nggak apa-apa. Jangan nggak ke situ. Biarkan dia punya tempat dia yang kita nggak bisa. Bisa jadi sekarang di sini banyak jin yang berzikir kita nggak tahu. Kagak kelihatan kita. Kalau katanya kita kelihatan kita jalan misi wah. Gila. Kata orang gila kan itu lagi misi kagak ada orang katanya. Ya, maka alhamdulillah kita nggak bisa lihat. Ya. Nah, lalu mobil hawas Allah pun sama nggak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Bahkan sampai kepada titik nanti orang-orang tauhid itu bilang ma khatara fi bali wallahu laysa kadhalik wallahu khairul Kalau Anda berpikir tentang Allah seperti apa, yakinkan diri Anda bahwa Allah nggak seperti itu. Ya. Jadi Allah itu di luar imajinasi kita, nggak mampu kita sampai, nggak bisa. Lain berhubung harus. Wala yusyabbahu bin nas, nggak bisa Allah itu diserupakan dengan manusia, nggak bisa. Tapi kenapa kita cerita misalnya sekarang orang aja baik, apalagi Allah itu maksudnya Allah itu lebih baik daripada itu maksudnya. Kalau manusia aja bisa baik, maka Allah lebih baik. Manusia bisa ganas, bisa garang, itu berarti Allah lebih dari di luar imajinasi. Ya. Ma'rufun bil ayat, Allah diketahui dengan tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kekuasaannya Allah kita bisa lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan jauh-jauh, ya. Nyamuk makhluk yang sedemikian kecil, siapa yang mengenai? Metamorfosis yang terjadi, perubahan bentuk yang terjadi itu bisa kayak gini, siapa yang udah bikin aturan mainnya? Dari kucuk ya, kucuk, jentik kan, jentik. Nah, ya buat yang buat makan ikan cupang gitu loh. Saya kan muncul juga ya.
Gimana coba itu? Lah itu coba. Kecil-kecil bisa nusuk tuh kita pasti tuh aja. Aduh, kata kita. Kecil yang seperti itu. Setengah bisa mati. Ya, itu hebat. Ya, ma'rufun bil ayat, Allah diketahui dengan tanda ma'rufun bil alamat, Allah disifati dengan tanda-tanda kekuasaan. Betapa Allah ini kuasa, kita bisa lihat langit yang demikian luas, tidak ada sama sekali apa? Tiangnya orang ada, Pak. Kita bikin bangunan orang bakal bisa, Pak. Kudu pakai tiang. Ya, tiangnya kayak apa itu? Bagaimana bumi yang berada di peredaran tata surya, dia nggak tabrakan antara yang satu dengan yang lain, itu siapa yang udah bikin aturannya? Jangan jauh-jauh, kita tahu aerodinamik mobil, kita tahu mobil itu bisa jalan dengan santainya itu. Mayumsikuhunna illa rahman, nggak dipegang kecuali oleh Allah. Allah man'utun bil alamat. Ya, la yajuru fil qadiyat, keputusan-keputusannya yang Allah buat itu nggak pernah nyeleweng, nggak pernah nggak benar aturan Allah itu. Kenapa kita ini menerima ketidakbenaran, menerima ketidaknyamanan? Karena yang kita pakai aturan kita, bukan aturan Allah. Kalau kita pakai aturan Allah, udah pasti benar. Ya, aturan kita yang bikin enggak benar. Mungkin nyeleweng, aturan Allah pasti tepat. Nggak mungkin salah. Dari Allah la ilaha illa Rabbul ardi was samawati. Itulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Tuhan bumi dan langit ini. Faqala al-Arabi, maka orang Arab tadi, orang Arab Badui yang nanya ke Sayyidina Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhu itu, ya kata dia, Allahu a'lam haitsu yaj'al risalata. Allah lebih tahu ya dengan menciptakan ya, pesan-pesan ini. Nah, artinya kita menyembah Allah itu harus betul-betul kita tahu Allah itu ada. Meskipun tidak bisa terlihat oleh kasat mata, namun hati kita akan merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah lalai, Allah nggak pernah luput. Allah pasti memperhatikan kita semua. Nah, khusus sekarang bulan suci Ramadan, ya kita akan rasakan itu, ya hembusan-hembusan, ya nikmat yang Allah memberikan. Bau Ramadan beda Pak atau bau bulan-bulan yang lain. Nah ini salah satu di antara keistimewaan, ya. Nah maka ya mudah-mudahan kita betul-betul mampu merasakan ketika sholat, ketika kita ibadah, betul-betul kita tunjukkan karena Allah Ta'ala, sehingga akhirnya ya kita mendapatkan apa, satu makom yang disebut dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga ya puasa yang kita lakukan kali ini betul-betul membawa kepada kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sami'na khairan wa ati'na khairan wa arzuqna wa ba'afiyata wa imana waj'alna min kullina 'ala taqwa wa fitna bima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah.